Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perubahan sosial dapat terjadi. Oke. Kamu pasti sering mendengar kata perubahan sosial, kata yang bukan asing lagi bagi kita. Sebelum itu, kamu harus paham dulu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu bagaimana dari gaya kita berpakaian, cara kita berkomunikasi, sampai ke yang namanya sistem pemerintahan. Lalu seberapa berpengaruh sih perubahan sosial ini? Menurut pakar sosiolog Sela Sumarjan, menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan perilaku, mau tua, dewasa, dan anak kecil. Di Indonesia perubahan sosial tampak jelas, misalnya saat kita beralih dari masyarakat agraris ke industri, lalu kini memasuki era digital. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat kita dinamis dan bukan statis. Saya akan menjelaskan teori tentang karakteristik dan hakikat. Perubahan sosial memiliki karakteristik tertentu. Pertama, ia terjadi di setiap masyarakat, baik tradisional maupun modern. Kedua, perubahan ini berlangsung terus-menerus, meski kecepatannya berbeda. Ada yang lambat, ada juga yang sangat cepat. Contoh nyata bisa kita lihat dari pandemi COVID-19. Sistem pendidikan Indonesia berubah secara mendadak ke pembelajaran daring. Perubahan ini direncanakan, tapi sekaligus membawa dampak tidak direncanakan, yaitu kesenjangan digital antara kota dan desa. Saya akan menjelaskan teori evolusi. Agrarisis kini berubah menjadi kawasan industri. Bahkan digital gaya hidup masyarakat pun ikut bergeser dari gotong royong tradisional ke kerja berbasis teknologi digital. Durkheim menambahkan dalam evolusi masyarakat terjadi pergeseran solidaritas mekanik yang terbasis kesamaan perlahanan bergeser menjadi solidaritas organik yang berbasis pembagian kerja. Saya akan menjelaskan teori revolusi. Berbeda dengan teori evolusi, teori revolusi menekankan bahwa perubahan sosial bisa terjadi cepat, mendasar, dan menyeluruh. Contoh paling nyata dalam sejarah Indonesia adalah Reformasi 1998. Hanya dalam hitungan bulan, sistem politik bergeser dari pemerintahan otoriter Orde Baru menuju era demokrasi. Perubahan cepat ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, politik, hukum, hingga media yang lebih bebas. Artinya, revolusi sosial adalah momen ketika masyarakat menolak kondisi lama dan menuntut perubahan besar secara mendadak. Saya akan menjelaskan teori fungsi jurnalis dan konflik. Alcott Parson melihat perubahan sosial dari sudut pandang fungsionalis. Menurutnya, perubahan adalah penyesuaian sistem sosial agar tetap seimbang. Contoh di Indonesia, sistem pendidikan beradaptasi dengan pembelajaran daring selama pandemi. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap berjalan seimbang meski ada krisis global. Namun, Karl Marx punya pandangan berbeda lewat teori konflik. Baginya perubahan sosial lahir dari pertentangan antar kelas atau kelompok. Contoh nyata di Indonesia adalah gelombang demonstrasi buruh menolak UU Cipta Kerja. Konflik antara kepentingan pekerja dan pemilik modal memunculkan
perubahan kebijakan yang terus diperdebatkan. Kedua teori ini sama-sama penting karena menunjukkan bahwa perubahan bisa lahir dari adaptasi, tapi juga dari perlawanan. Saya akan menjelaskan teori siklus dan bentuk perubahan. Oswald Spengler dan Pitirim Sorokin menyebut bahwa masyarakat berkembang dalam siklus. Lahir, berkembang, lalu mundur. Contohnya kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang pernah berjaya, namun akhirnya runtuh dan digantikan sistem sosial baru. Selain teori, perubahan sosial juga bisa dilihat dari bentuknya berdasarkan waktu, evolusi atau bisa disebut lambat dan revolusi cepat. Berdasarkan dampak, perubahan kecil seperti tren kuliner hingga perubahan besar seperti globalisasi budaya KPOP. Dan ada juga berdasarkan perencanaan, direncanakan seperti pembangunan IKN atau tidak direncanakan seperti relaksi akibat bencana. Dan ada juga berdasarkan pengaruh positif seperti UMKM, go digital, atau negatif seperti merebaknya hoax. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari teman-teman saya. Semua teori dan bentuk tadi kita belajar bahwa perubahan sosial adalah keniscayaan masyarakat akan terus bergerak, baik karena globalisasi, teknologi maupun konflik. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk memahami arah perubahan ini. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku yang bisa ikut menentukan wajah Indonesia di masa depan. Ingat, perubahan sosial bukan hanya teori di buku pelajaran. Ia nyata terjadi, ada di sekitar kita dan selalu mengaruhi kehidupan kita sehari-hari.